Pengantar akuntansi dan perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang memproses input menjadi output untuk pelanggan. Input meliputi bahan baku, tenaga kerja, output meliputi barang atau jasa. Jenis usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah usaha jasa atau service business, menyediakan jasa untuk pelanggan. Yang kedua, usaha dagang atau merchandising business, menyediakan produk berupa barang yang diperoleh dari pihak lain, kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Yang ketiga, usaha manufaktur atau manufacturing business, mengubah input menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan kepada para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi sebagai sistem informasi dengan proses sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dibagi menjadi 2, ada internal dan eksternal. Internal meliputi manajer, karyawan, dewan direksi, komisaris. Eksternal meliputi investor, kreditor, konsumen, pemerintah. Yang kedua adalah menilai kebutuhan pemangku kepentingan. Kemudian merancang sistem informasi akuntansi yang memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan tersebut. Kemudian mencatat data ekonomi tentang aktivitas dan peristiwa perusahaan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan. Pencatatan dan pelaporan data keuangan di Indonesia mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK agar laporan keuangan antar perusahaan dapat disajikan dengan pemahaman prinsip dan konsep akuntansi yang seragam, sehingga tidak ada perbedaan antar perusahaan mengenai prinsip penyusunan laporan keuangan. Nah, jika sudah seragam, maka bisa diperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan tersebut. Konsep-konsep dalam akuntansi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada entitas bisnis, yaitu konsep di mana aktivitas bisnis harus dipisahkan dari aktivitas pribadi pemilik, kreditor, ataupun kepentingan lainnya. Konsep biaya, jumlah satu pos laporan keuangan dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli dan semua biaya yang terkait. Dalam konsep biaya ada 2 hal yang penting, konsep objektivitas, yaitu mencatat dan melaporkan akuntansi berdasarkan bukti yang objektif, dan yang kedua adalah konsep unit pengukuran, artinya data ekonomi yang dilaporkan dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu. Jika kita di Indonesia, maka dalam satuan mata uang rupiah. Persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Contoh-contoh aset seperti tanah, peralatan, persediaan, kas, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka. Contoh liabilitas ada hutang usaha atau hutang dagang, hutang bank, pendapatan diterima di muka. Contoh ekuitas, modal usaha, saham. Mari kita masuk ke dalam contoh transaksi. Yang pertama, 1 November Sari membuka rekening CV Subur di bank dengan setoran awal 50 juta. Maka persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut. Transaksi yang kedua, membeli alat tulis kantor seperti kas dan tinta printer sejumlah 500.000. Persamaan akuntansinya, kasnya akan berkurang karena kita membeli secara tunai
dan perlengkapan yang berupa alat tulis kantor dan tinta printer 500.000 akan bertambah. Tanggal 5 November membeli secara kredit 1.500.000. Persamaan akuntansinya, aset rak besi bertambah, hutang usaha juga bertambah karena membeli secara kredit. 10 November membeli tanah 15 juta. Kemudian 18 November menerima 7 juta secara tunai dari pelanggan. Kasnya bertambah, pendapatan juga bertambah. 30 November berikutnya membayar berbagai beban. Kas berkurang, beban juga berkurang karena sudah dibayar. Kemudian membayar 600.000 atas pembelian rak bersih. Yang tadinya kita berhutang, sekarang kita membayar sebagian. Maka kasnya akan berkurang 600.000, hutang juga berkurang. 30 November berikutnya, sisa perlengkapan sejumlah 100.000. Nah, kita catat perlengkapan di awal tadi kita membeli ATK dan tinta printer sejumlah 500.000. Di akhir bulan sisanya tinggal 100.000. Maka di sini kita akan mencatat pemakaian perlengkapan. Pemakaian tersebut diakui sebagai beban perlengkapan. 500.000 dikurangkan dengan 100.000, kita peroleh nilainya 400.000. Itu adalah yang terpakai. Berikutnya, menarik tunai untuk keperluan pribadi. Kas berkurang, prive juga akan berkurang di situ. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4 macam. Laba rugi, kemudian ekuitas pemilik, neraca, dan yang terakhir adalah arus kas. Kita bahas dulu laba rugi. Laba rugi ini harus dibuat terlebih dahulu supaya kita bisa menentukan nilai laba bersihnya. Peroleh dari mana laba bersih? Pendapatan dikurangkan dengan total semua beban. Setelah memperoleh laba bersih, kita tarik nilai tersebut ke laporan ekuitas pemilik. Di sini modal awal 0 karena tidak ada modal di awal usaha. Yang ada adalah investasi tambahan ketika bisnis tersebut berjalan. Nah, laba bersih akan bertambah di situ, menambah jumlah investasinya. Jika ada prive juga akan mengurangi dari jumlah modal pemilik. Kemudian setelah ketemu nilai modal akhir dari pemilik, kita tarik nilai 26.050-nya ke laporan posisi keuangan atau neraca. Modal akhir akan diletakkan pada bagian ekuitas. Demikian adalah urutan yang harus dilakukan ketika membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang keempat, arus kas, akan dibahas pada mata kuliah Financial Management. Terima kasih telah menyimak penjelasan untuk pengantar akuntansi dan perusahaan. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih.